Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali kita ketemu di podcast Polres Gorontalo Utara, tentunya di Pojok Aspirasi. Senang sekali pagi ini menjelang siang tentunya kita kedatangan dua orang tamu yang luar biasa yang nantinya akan jadi narasumber kita. Di sebelah kiri saya yang belum kenal, ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Salha, ya. Kemudian di sebelah kanan kita ada Bapak Kanit PPA, Pak Jalu namanya. Ini masih bujang. Iya. Kali ini bersama-sama dengan kita juga. Beliau merupakan Kanit PPA Satreskrim Polres Gorontalo Utara. Dan untuk pagi ini tema yang kita angkat tentunya ada berhubungan dengan jabatan dari Bapak dan Ibu yang hadir sebagai narasumber, yaitu masalah perlindungan perempuan dan anak. Ya, mungkin kita langsung ke pembahasan kita hari ini ya, masalah perlindungan perempuan dan anak. Ini ke Ibu Salha dulu ya, Ibu Kadis. Jujur ya, kalau lagi di luar jam kantor masih suka kebawa pikiran nggak? Interogasi kalau misalnya anak atau bapak misalnya masih di luar berbulan gimana? Alhamdulillah disebut karena Allah SWT. Terima kasih telah mengundang kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo. Syukur bahwa kami ini akan menyampaikan masalah perempuan dan anak. Kalau disampaikan tadi bahwa masih ada bawaan sampai di rumah, kalau bapak pulang, apakah ada sesuatu yang kita sehingga menimbulkan kecurigaan. Tapi dalam hal ini kita harus memahami, kita ini tidak bisa langsung menjustis suami kita, tetapi kan kita harus menyadari dan kita memahami bahwa suami ini ngapain di luar. Ya, kalau suami udah aman lah. Mungkin ada anak yang udah besar atau misalnya udah usia remaja kan? Alhamdulillah anak-anak saya sudah pada nikah. Udah pada nikah. Saya sudah punya cucu 8. Alhamdulillah. Tetapi apabila saya sering ketemu anak-anak gadis, masih ketemu di rumah makan atau di jalanan atau di mana. Kemarin saya ketemu anak-anak SMP. Kebetulan di Alfamart mereka nyanyi sambil goyang-goyang. Nggak biasa kan anak-anak ya. Saya samperin, loh kok di sini lagi ngapain saya? Ibu kita orang sudah pulang, katanya kita sudah pulang. Terus kalau di luar jaga diri ya, karena diri ini milik kita sendiri. Ya benar, apalagi perempuan. Ya perempuan. Terus ngapain di sini? Kita mau jemput-jemputan. Alhamdulillah, tapi jaga diri ya. Jangan diri kita diberikan kepada orang. Iya betul sekali. Ya mungkin kita sebelum ke dalam-dalam lagi nih, saya ke Pak Jalu dulu. Pak, ini biasa kan masyarakat umumnya itu memandang polisi itu kayak gimana, sangar atau apa gitu. Dan banyak warga yang takut ke PPA, kayak sebagian besar gitu kan ya Bu ya. Karena mungkin suasananya horor. Padahal aslinya bapak sama ibu kan ya orang baik lah. Dia orang baik, memang baik ya. Itu gimana Pak? Kalau dari kami sendiri, terutama dalam hal pemeriksaan terhadap perempuan dan anak, terutama anak, itu kan perlu pendampingan. Nggak mungkin kita memeriksa itu anak tok nggak ada. Jadi kami memeriksa anak, terutama yang di bawah umur, itu kami minta pendampingan dari orang tua maupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi adanya rasa aman bagi korban maupun pelaku yang mengalami kekerasan tersebut dengan diminta bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi untuk masyarakat nggak perlu takut nih datang, harusnya karena memang di sini kita posisinya membantu ya, Jadi nggak perlu takut karena memang bapak sama ibu mengayomi. Iya betul sekali. Walaupun ya muka-mukanya sangat, tapi hati Hello Kitty. Hello Kitty tetap baik. Oke. Ya, kita kembali ke ibu dulu. Kalau di kantor kan ngurusin PPA dulu ya. Kalau di rumah kira-kira siapa nih yang lebih berkuasa nih dalam perlindungan keluarga, ibu atau bapak? Banyak. Tapi yang paling pendekatannya itu kepada ibu.
Ya benar. Ibu yang mengayomi semua. Iya benar. Saya juga gitu Bu. Ya. Kalau di rumah pasti ibu. Iya. Oke. Kalau Pak Jalu hobinya apa? Selain ngurusin PPA. Kalau saya sendiri hobi main voli, Ya. terus juga kadang tenis lapangan. Oh gitu. Oke. Jadi kalau yang hobi voli atau tenis lapangan nih ada Pak Jalu. Bisa berteman. Oke. Sekarang kita mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke agak serius sedikit lah ya. Ya. Mungkin lebih ke isu dan fakta yang ada di lapangan mungkin ya. Kita ke Ibu Kanit, ke Pak Kanit dulu mungkin. Kita bicara angka ya, tapi yang bikin pusing apa ya? Ya. Sebenarnya di Garut ini kasus apa yang paling sering bikin Bapak lembur belakangan ini? Kalau dari tahun 2000, ini kan udah masuk 2026, tahun 2025 kemarin yang paling banyak itu persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual, terutama paling banyak Gitu. di PPA paling banyak yang kita terima laporannya itu persetubuhan dan tindak pidana. Iya, mungkin ya memang benar saat ini mungkin di tahun 2025 kemarin apa ya? Mungkin angka agak sedikit naik ya. Tapi Iya. kira-kira bisa kita tahu nggak sih untuk wilayah di Garut ini kira-kira wilayah mana nih ya? Angka atau persentase masalah kekerasan terhadap anak maupun perempuan itu yang agak tinggi di mana nih wilayahnya? Kalau wilayahnya sih nggak ada yang paling tinggi, nggak ada. Soalnya banyak yang kita laporan tuh nggak cuma dari Kuandang, dari Antigora juga ada, dari Malata juga ada, Tolong juga ada. Jadi kita nggak bisa mana daerah yang paling tinggi itu ada, karena kan rata-rata pelaku itu melakukan itu karena dibawa pengaruh miras, kebanyakan sebenarnya. Iya, memang miras ini aduh. Iya. Sangat Iya. Oke. Dan mungkin lebih anak-anak sih kasihan Iya, ya. Anak-anak. Kalau Bu Soha, ini kadang kasus PPA ini kayak fenomena gunung es yang yang lapor cuma dikit ya, tapi aslinya banyak yang dipendam ya kan? Iya, betul. Ya. Kira-kira apa yang bikin mereka takut itu? Biasanya yang saya temui di lapangan, yang mereka takut melapor itu kadang-kadang ibunya menekan anaknya, jangan dilapor saya, Ya. karena berpengaruh. Kalau kita lapor misalnya pelaku ayahnya, adik omnya, atau yang paling utama ayah, terus kalau kita lapor ayah akan ditahan Iya, supaya betul. yang bantu kita nanti kalau ekonomi, Iya. atau makan apa, Iya. atau sekolah anak, Bahkan mungkin lebih aibnya. ya lebih ke aib ya, lebih ke malu ya Pak ya. Ya, makanya itu yang bikin masyarakat mungkin agak enggan melapor. Nah, kira-kira dari sekian banyak kasus yang paling membekas di hati nih untuk Ibu nih, sampai merasa wah ini saya harus berjuang di atas tangan. Kira-kira ada nggak? Boleh cerita dikit? Tragedi Yang Gentumah Iya. sampai sekarang belum terungkap, Pak. Iya betul sekali dan memang kita dari pihak kepolisian Iya, juga betul. lagi berusaha untuk mencari titik terang. mencari titik terangnya. Dan insya Allah doakan ya untuk pemirsa juga doakan semoga ini cepat terungkap ya. Amin. Oke, kita kembali ke inti. Kira-kira Pak Kanit, Ya. jadi untuk masyarakat yang tadi nih, yang malu kemudian karena mungkin merasa ini aib, mungkin malu keluarga, itu harusnya gimana nih masyarakat atau keluarga yang merasa sebagai korban? Kalau dari saya sendiri gak usah mikirin malu atau bagaimana, apalagi korbannya itu anak. Kita melihat umurnya yang masih muda, kita takutkan nanti dia itu mengalami trauma, psikologinya terganggu. Karena ya mereka masih punya masa depan yang jauh, yang panjang. Apalagi yang umurnya masih 17 tahun. Iya, Mereka pasti nanti masih kalau ada yang mau kuliah, terus ada yang mungkin bekerja, punya rumah tangga, karena mereka pasti itu akan terbawa ataupun membekas nanti hingga mereka tua. Iya betul. Jadi iya, betul. lebih baik kalau misalnya tidak mau lapor ke polisi, bisa ada dinas PPA. Iya betul.
memberi perlindungan maupun konsultasi terkait psikologi anaknya. Walaupun kalau misalnya tidak mau melapor, ada dinas perlindungan. Iya betul sekali. Kira-kira sinergitas antara dinas PPA kabupaten sama dinas unit PPA Polres Gorontalo ini kira-kira gimana nih sekarang nih sampai saat ini hubungannya atau gimana? Saya sangat bersyukur dengan Polres PPA Gorontalo. Ya. Sangat membantu. Kami bersinergi, kami sangat membantu. Kalau ada informasi kita lakukan. Iya, dan itu memang yang harus. Iya, dan itu memang yang diharapkan oleh masyarakat ya. Iya. Khususnya yang korban terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk ibu nih, untuk ibu Kades, gimana sih cara dinas menjangkau desa-desa yang terpencil di Garut nih? Secara wilayah kita kan luas nih, ada yang lewat gunung, ada yang lewat lautan, kan ada pulau-pulau tuh. Itu kira-kira gimana Bu? Alhamdulillah kita tetap menjangkau, kita tetap mendampingi. Iya gitu. Apapun itu resikonya kita tetap karena demi masyarakat. Iya betul sekali. Selain itu fasilitas apa saja yang ada di dinas nih untuk misalnya menampung korban seperti senyaman rumah sendiri untuk Gorontalo Utara. Alhamdulillah ada. Untuk Gorontalo Utara kita punya rumah perlindungan. Iya. Dan itu Iya, tidak betul. bisa diketahui oleh masyarakat. Harusnya ya Dan karena ada disiapkan. Terus fasilitas kita yang kita siapkan itu adalah mobil perlindungan anak. Kita jalan dan itu alhamdulillah dari Pemda telah memfasilitasi kita ada BBM. Kalaupun BBM sangat minim, Iya. tetap apapun Iya. itu kita harus. iya lebih ke profesional aja ya. Kita tanggung jawab sebagai pengemban tugas ya masalah perlindungan. Itu kewajiban. Iya wajib. Oke Bu, ini banyak nih masalah yang katanya masalah ekonomi dipicu oleh masalah KDRT tadi ya, masalah ekonomi. Ini menurut Ibu atau Bapak Pak Kanit ini benar nggak sih atau cuma mungkin ada alasan yang dicari-cari aja? Pak Jalul dulu. Kalau dari saya, dari kepolisian, alasan kebanyakan terjadinya KDRT itu memang benar, kebanyakan dari segi ekonomi. Iya. Dan selain dari segi ekonomi, ada juga karena permasalahan rumah tangga maupun ada permasalahan dengan orang tua. Tapi yang paling banyak itu yang mana permasalahannya itu terkait ekonomi, terkait KDRT ya. KDRT itu kebanyakan disebabkan oleh ekonomi. Oh, gitu. Ya. Nah ini saya pertanyaan berikutnya agak sensitif ya, agak sensitif ke Pak Kanit nih, ya ke Pak Kanit. Ini biar ini kita terbuka ya, jadi biar masyarakat lebih tahu sih. Ini Pak Jalul, ini ada anggapan kalau lapor ke polisi itu bayar nih, ya kan? Nah, sekali lagi kira-kira gimana menurut Pak Kanit? Kalau lapor stigma masyarakat terkait lapor polisi bayar itu, saya kira tidak ada. Iya betul sekali. Karena sekarang kan ada sistem namanya 110 ya. Ya, Sekarang ada call center 110. Ya. Apabila adanya kejadian tindak pidana di wilayah masyarakat, wilayah adik-adik atau bapak ibu sekalian, bisa langsung melapor di 110. Iya betul sekali. Apabila nanti pasti dari 110 itu diterima oleh Polres, dari Polres tiket itu langsung menuju ke lokasi terjadinya peristiwa. Iya betul sekali. Jadi nggak benar ya? Iya. Jadi kalau misalnya mengalami kejadian itu bisa melaporkan melalui 110 ataupun bisa langsung datang ke Polres. Iya. Di unit SPKT. Ya. Nah dari situ kita tampung laporannya, kejadiannya apa, pada tanggal berapa, pelakunya siapa, yang korbannya siapa, itu kita masukin laporan. Ya, Kalau katanya bayar nggak ya? nggak ada. Itu. Kalau itu misalnya memenuhi, bisa langsung diarahkan ke fungsi reskrim. Nah, tuh. Jadi nggak ada proses kayak misalnya habis dibuat laporan, Pak ini satu kertas ini 10.000, Nggak ada. Kita langsung jadi SPKT langsung ke reskrim. Ya. Jadi jelas ya masyarakat ya. Jadi nggak ada tuh namanya bayar-bayar kalau lapor ya. Langsung aja atau ke call center 110 Polres atau bisa langsung ke SPKT Polres Siap. untuk ditindaklanjuti. Ya.
sekarang kita akan ke Bu Kadis lagi. Bu Kadis. Nah, ini Bu, kalau ada anak di bawah umur nih, pacarannya udah lewat batas, ya, itu yang salah HP-nya, orang tuanya, atau sinyal internetnya? Insyaallah, memang ini fenomena yang Iya. di 2026 ini Pak, dari Januari tanggal 1 sampai sekarang itu yang nikah di bawah umur sudah 8 orang. Masya Allah. Dan bingung kenapa pemicunya sehingga anak-anak ini mau nikah sambil itu mereka ini. Terus yang menjadi pemicu itu adalah satu, pantauan atau pola asuh orang tua. Betul sekali. Ini yang sangat terus dibiarkan. Kemarin ada yang ngapain kantor, saya sudah hamil, sudah berapa tahun, ya Allah Mas. Terus saya sampaikan, ini adalah kalau kita melakukan hal ini adalah hutang kita kepada Allah. Hutang, dan pada suatu saat pasti Allah akan minta pembayarannya. Iya, pertanggung jawabannya. Iya. Terus saya sampaikan, orang tua juga harus punya perhatian kepada anak. Mungkin selama ini orang tua tidak bisa mengayomi anak sehingga anak itu mencari jati dirinya kemana-mana. Betul. Berarti di sini peran orang tua sangat ya, terutama di masa-masa pertumbuhan Ya, itu ya, sangat penting. Jadi kalau misalnya masalah HP atau internet atau apa, itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau ada pendampingan dari orang. Betul sekali. Kalau diberikan pemahaman bahwa ini adalah dosa buat kita, dan kasihan anak masih belia, sudah hamil, gimana caranya? Apalagi sekarang kalau insya Allah untuk kekerasan seksual pada anak, saya berdoa semua hal ini tidak akan terjadi lagi. Iya. Karena program Bapak Bupati kita, Gerakan Keluarga Surga Kasih Sayang, Ya. di mana selama ini orang tua jarang makan bersama. Di samping itu makan bersama itu kan bisa ngobrol, mencurahkan. Betul sekali. Dan memang biasa di meja makan itu kalau kumpul itu menjadi ajang lebih mendekatkan ya. Ya. Betul. Unek-unek apa yang dialami disampaikan. Terus langsung orang tua harus tangkap. Oh ini dia punya masalah. Langsung dirangkul. Kadang-kadang selama ini orang tua tidak merangkul anak lagi. Sudah sibuk masing-masing. Iya, sekarang kan ada zamannya nih ibu apa namanya, ibu-ibu meta nih. Sekarang pada sibuk konten sendiri, anaknya biarin ya. Ada nih fenomena sekarang ini, ada zamannya nggak apa-apa sebenarnya sih, lebih positif aja sih sebenarnya, cuman mungkin harusnya tanggung jawab sebenarnya sebagai ke anak-anak itu lebih diutamakan daripada ngejar apa namanya tadi konten. Oke, sekarang ke Pak Kanit nih. Pak Kanit, mungkin Bu Kadis juga tahu nih, kekerasan itu bukan hanya ke perempuan kan? Ya. Bisa saja ke laki-laki ya. Siap. Ya. Fenomena sekarang ada juga nih yang korban laki-laki itu, korban kekerasan laki-laki itu, iya pelakunya perempuan atau mungkin ada juga pelakunya laki-laki tuh, iya kan? Ya. Nah, kira-kira dan mereka malu tuh melapor Pak, karena mungkin karena kan laki-laki masa melapor ditanya korban, ya kan gitu. Ya, betul. Kira-kira gimana tuh Pak Kadis? Seperti halnya yang tadi, yang takut untuk melapor ya. Iya. Lebih baik kalau ini gimana ya, tadi saya bilang kalau hal tersebut tuh jangan mikir malunya, Iya. karena kita mikir ke depan. Betul. Kasihan anak, apalagi kan kalau misalnya udah masuk 17 ke atas itu kan masuknya ke pidana umum. Betul. Kalau misalnya masih 17 di bawah umur itu masuknya ke kita ke unit perlindungan anak. Jadi saran saya kalau misalnya entah itu terjadinya ke laki-laki maupun ke perempuan, lebih baik laporkan. Iya. Kalau misalnya mau menempuh jalur hukum, Iya, karena itu memang lebih baik dilakukan. iya betul sekali, karena tadi tuh, jadi karena memang saat ini kita ketahui bersama itu korban bukan hanya banyak perempuan, anak Iya, perempuan, betul. ada juga korban nih anak laki-laki, Betul. ya kan Bu ya. Dan banyak tuh yang di media yang sering keap masalah kekerasan terhadap anak laki-laki juga. Jadi jangan takut-takut ya, mau laki mau perempuan namanya korban, udah lapor aja. Iya betul sekali. Oke, Bu, mitos atau fakta sih kalau kita lapor tetangga yang KDRT nih, kita malah bisa dituntut
Jadi tetangga tahu ada kekerasan di sebelah, cuma dia takut lapor karena takutnya nanti dia kena tuntut juga. Itu gimana? Itu dan fakta. Apabila ada korban, walaupun dia tukang betul, Ya, apa saja yang lewat, dia bisa melakukan karena itu dampak kekerasan seksual. iya, Dan mereka takut ada yang seperti disampaikan bahwa ini nanti takut dilapor balik, itu tidak ada. Dan saya langsung tekan ya. Iya, ini harus dilapor. Makanya saya sering sampaikan, jangan takut melapor. Lapor, apapun itu kamu dengar, kamu lihat, dan sangat merisaukan, dampaknya luar biasa lapor. iya, karena ini Dan mungkin yang melapor, izin Pak, yang melapor itu kami rahasia. iya harus, ya. Dan itu memang udah kode etiknya udah gitu ya, mengambil rahasiakan. Lebih ke kasihan ya, mungkin kita sumbar. Oke, dinas PPA mungkin punya program pelatihan untuk ibu-ibu nggak sih yang dan mereka yang masalah ekonomi nih. Tadi kan biasa paling banyak tuh masalah ekonomi. Ada nggak sih program untuk ibu-ibu atau perempuan yang mengalami kekerasan dan nggak bergantung tadi? Ada Pak. Ya. Di kita ada program PK. Ya, itu apa namanya? Kepala keluarga. Ya. Yang tadinya perempuan kepala keluarga itu yang janda. Terus ada suami, tapi suaminya sudah tidak bisa berbuat apa. Dan itu diberikan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan. Dan sebelum diberikan bantuan, kita berikan pemahaman, kita berikan pelatihan bagaimana caranya bisa mengolah apa yang diberikan bantuan kepada perempuan PK, sehingga kesejahteraan terpenuhi dan tidak ada kekerasan. Ya. Iya, betul sekali. Pak Jalu, kira-kira ini pesan khusus apa nih untuk para pelaku di luar sana yang merasa perbuatannya nggak bakalan ketahuan? Kalau pesan saya untuk pelaku yang di luar sana yang ya merasa tidak ketahuan, ya, karena namanya ada pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat. Iya. Ya. Jadi sepandai-pandai apapun kita menyembunyikan kelakuan kita, apalagi melakukan kekerasan terhadap perempuan maupun anak, itu pasti suatu saat pasti akan terungkap. Pasti akan dari korban itu merasa bahwa dia mengalami kekerasan. Itu pasti karena udah terpendam, udah kalau kita bilangnya dongkol gitu, kan udah merasa dilecehkan, itu Udah nggak tahan. udah nggak tahan itu kalau Iya. Jadi dengar tuh, jadi sepandai-pandai tupai melompat pasti akan ketahuan juga, akan buktinya jatuh juga, ketahuan. ya. Oke, untuk ibu Kedis, kira-kira cara ibu merangkul tokoh agama dan mungkin tokoh adat di wilayah Garut ini untuk membantu sosialisasi masalah perlindungan perempuan dan anak ini gimana sejauh ini? Kami melakukan pendekatan kepada tokoh agama di masyarakat untuk memberikan pemahaman dan mereka memberikan pemahaman bersama kita sebagai sosialisasi. Terus ada penguatan untuk pencegahan kekerasan. Bahkan ada juga kekerasan yang disampaikan dari Bapak tadi, bahwa ada juga laki-laki mendapatkan kekerasan. Betul. Iya. Tapi alhamdulillah selama ini kami berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, insya Allah akan lebih berkembang lagi. Tidak ada kejadian lagi. Iya, betul. Kalau tahun 2024 itu tingkat kekerasan pelecehan seksual itu tinggi, sekitar 80-an di Gorontalo. Oh, agak lumayan tinggi Bu ya? Ya. Tetapi di 2025 dengan adanya program Bupati Keluarga Surga Kasih Sayang itu sudah Agak menurun. Ya. Itu saya sangat bersyukur. Semoga mulai dari 2026 ini sampai Setelahnya ya. insya Allah tidak ada. Bahkan ada juga yang takut melapor. Ada. Tidak bisa kita pungkiri juga. Iya. Ada yang takut melapor. Iya. Dan itu dan tidak dipungkiri memang banyak yang takut melapor. Nah, Bu, setelah lapor polisi ini, peran dinas itu sampai di mana? Apakah mendampingi sampai ke pengadilan atau sampai si korban benar-benar sembuh dari trauma tadi?
alhamdulillah kami mendampingi dari Polres Ya. untuk visum, tapi alhamdulillah visum juga kami ada anggaran dari kita, Iya. bahkan ada dari Polres juga Ya. memberikan bantuan untuk membayar visum itu, dan kita mendampingi dari Polres, kejaksaan sampai ke pengadilan, bahkan dari pemulihan korban Ya. untuk didampingi oleh psikolog. Oh iya. Kalau dari PPA sendiri, kalau ada anak yang jadi korban, gimana nih? Kita misalnya, ini sebenarnya ke ibu ya, cuman mungkin hampir ini karena tugasnya hampir mirip sama ya. Ya, kalau ada anak yang jadi korban, gimana kira-kira dari pihak kepolisian sendiri memastikan sekolahnya itu nggak putus dan nggak dibully itu gimana kira-kira? Ada nggak? Kalau dari kami sih ada. Kalau misalnya memastikan yang korban Anak sekolah. anak sekolah ini juga tidak begitu ada, karena dari kita juga ada pengawas juga, ada terutama ada sosialisasi juga ke sekolah, Oh, ya. ada itu sekolah, ada pun juga dari kepala desa ya. Kepala desa itu menyurat ke kita untuk melakukan sosialisasi di desa-desanya. Ada juga kita ke desa, ada yang juga dari desa menyurat ke kita, jadi saling timbal balik. Iya, jadi adanya. Nah, kalau ibu sendiri gimana? Ada Pak. Pertama kalau ada kejadian atau kekerasan pada anak, otomatis dia korban kan. Iya. Tetapi supaya tidak ada pembulian, apabila anak tersebut korban perempuan, tindakan. Iya, karena biasanya itu udah terlanjur malu, Ya. ya, gitu kan. Ada beberapa anak. Iya gitu. Dan kita arahkan dulu ke rumah perlindungan 2 minggu, kasih pemulihan Psikologis ya. setelah itu kita antar ke RPS. Di situ dibiayai semua, disekolahkan, dilindungi, akhirnya pemulihan untuk traumatiknya itu alhamdulillah. Bahkan kalau sudah di ruang RPSA itu kadang-kadang anak itu sudah tidak mau balik ke rumahnya. Iya. Sudah mau Nyaman. Nyaman ya. Obrolan kita pagi ini menjelang siang ini udah semakin panas suasana, suhu iklim Borutnya sekarang lagi agak lumayan panas, dikit lagi tuh hujan nih kayaknya. Iya. Oke. Kita mungkin sebelum ini kita udah mau ke ujung dikit ya, karena saya kira pembahasan kita mungkin udah lumayan banyak. Untuk Pak Kanit nih, misalnya Pak Kanit jadi superhero ya, kira-kira kekuatan apa yang Pak Kanit ingin punya buat melindungi anak-anak khususnya ada di Garut? Kalau saya ya, tahu kayak seperti Superman. Wah, Superman. Nah, Kenapa Superman? biar kalau misalnya kan rata-rata anak ini mengalami kekerasan itu mereka diam aja. Iya. Jadi saya ingin punya kayak ada kode sendiri. Ya. Nah, ketika entah mereka menjadikan jari begitu atau bagaimana, jadi saya Bapak muncul gitu. ada kekerasan nih kan sebentar. Cuman insya Jadi bisa Allah, mencegah lah terjadi hal itu. insya Allah nggak perlu jadi harusnya. Insya Allah hatinya aja ya. Iya, siap. Kalau untuk jadi gitu ya, itu nggak mungkin lah susah ya. Cuman mungkin lebih ke hati, dan insya Allah pelayanan dari PPA Siap. juga insya Allah seperti secepat kilat ya. Siap. Seperti responnya superhero tadi. Ya. Oke. Ibu, kira-kira pesan untuk para korban ya, baik anak perempuan, korban anak laki atau perempuan yang merasa mengalami kekerasan, kira-kira pesan apa sih untuk mereka biar nggak ragu nih melapor khususnya ke dinas PPA atau dinas PPA? Iya. Jadi pesan saya untuk anak-anak korban, perempuan korban, bahkan laki-laki korban, kita harus berani melapor. Jangan dipendam sendiri. Apabila dipendam, sakit juga luar biasa. Betul. Terus jangan kita melindungi perempuan, anak, dan laki-laki yang sudah mengalami korban. Jangan takut. Sering saya sampaikan, jangan ragu dan jangan takut untuk melapor. Melapor. Kita harus berani. Perempuan harus kuat. Iya.
perempuan harus tanpa adanya perempuan semuanya tidak bisa berbuat Iya. Betul. tanpa ada perempuan dunia ini merasa hampa. Hampa. Ya, betul sekali. Oke, jadi tadi ya, jangan takut melapor ya. Oke, buat Pak Jalu nih, apa kira-kira janji Polres Gorontalo untuk keamanan perempuan dan anak khususnya di wilayah Gorontalo Utara? Kalau dari kita sendiri, kita pasti apabila adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan maupun anak, ya, kita pasti akan tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Apalagi kan sekarang udah ada undang-undang baru ya, Ya. undang-undang KUHP tahun 2023. Oh iya betul. Nah, betul kan? Jadi kita pasti tidak membeda-bedakan mana itu korban, mana itu pelaku. Jadi kita tetap pasti memberikan perlindungan yang layak kepada korban, memberikan perlindungan juga kepada pelaku. Kan pelaku kan pasti kalau misalnya melakukan hal tersebut kan jadi incaran tuh sama. Iya. Walaupun pelaku, kita juga masih memberikan perlindungan lah kepada Ya, apalagi pelakunya juga anak, korbannya juga anak. Sama kita harus melindungi. Jadi kita pasti untuk membantu tugas kita juga minta bantuan dari dinas juga. Nah kan perlunya pendampingan juga kan ketika melakukan pemeriksaan, Iya. terus terkait psikologinya anak Iya, tersebut. Dan kita juga harus minta bantuan. Iya betul. Bu Kadis, kira-kira apa mimpi terbesar itu untuk mimpi terbesar Ibu sekarang ke depan kira-kira untuk khususnya untuk anak-anak, jangan sampai ada kekerasan lagi, kemudian untuk perempuan juga. Kira-kira mimpi terbesarnya apa sih ke depan? Mimpi terbesar saya mimpi apabila kita melihat sikap perilaku orang lain, kita harus menghindari, jangan mendekati, kita jauh, dan pasti kita sampaikan kepada orang tua, kita sampaikan kepada keluarga yang bisa melindungi anak. Jangan sampai terjadi, jaga diri, karena diri ini milik kita sendiri. Ya. Diri milik kita sendiri. Apabila sudah ada yang saya sampaikan kepada anak-anak gadis, anak masih belasan tahun, jangan berani dipegang-pegang tangan. Hindari. Apabila sudah melihat gelap-gelipan dari lawan jenis, jauh, Iya. menjauh. Ya harusnya begitu, karena tadi mikirnya kita nih masih ada masa depan nih. Siap. Iya. Betul. Apabila masa depan sudah pupus, kesian Iya betul. harapan orang tua, harapan kita juga untuk anak bangsa. Ya. Bagaimana kita menciptakan anak bangsa untuk menuju Indonesia emas? Nah, betul. Kalau sudah putus, ya itulah. Dan kepada yang sering melakukan, jangan sekali-sekali melakukan kekerasan pada anak sakit. Hukumannya sakit, berat. Siap. Iya. Jangan melakukan. Saya berharap kepada semua masyarakat, jangan melakukan kekerasan pada anak terutama. Keras, sanksinya sangat keras. Semoga anak kita bisa terlindungi dan kita selalu menjaga anak-anak kita dan menyayangi perempuan khususnya, anak dan perempuan. Insya Allah semua akan lebih baik lagi sesuai harapan Pak. Iya betul sekali. Oke, terakhir Pak Jalu, kira-kira untuk satu kalimat penutup buat sobat aspirasi, kira-kira apa tuh yang mau disampaikan? Karena tadi pembahasan kita sudah cukup banyak ya. Iya. Terutama kepada korban, satu kata dari saya, satu kalimat dari saya, jangan takut untuk melapor. Itu saja. Ya, jangan takut untuk melapor. Oke. Ya, kalau dari Ibu, Lindungi perempuan dan anak iya betul. bangsa kita, semoga semuanya yang terbaik. Siap. Ya. Sobat aspirasi, perbincangan kita atau obrolan kita pagi ini jelas siang. Saya kira sangat banyak dan insya Allah akan memberikan sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita, kemudian saudara-saudara perempuan kita ya. Tadi udah banyak yang disampaikan, kuncinya kalau kita mengalami kekerasan khususnya untuk perempuan dan anak, tadi
jangan takut melapor ya, karena di sini ada dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian ada dari unit PPA juga akan siap membantu para korban khususnya masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Kadis udah di tengah kesibukannya tadi beliau sebelum datang udah ada kegiatan. Terima kasih sekali lagi dan jadikan satu kehormatan buat kami khususnya di podcast Polres Gorontalo Utara Pojok Aspirasi. Kemudian Pak Kanit, terima kasih juga. Lagi sibuk-sibuk kerja tadi ya udah biar untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan kita. Kayaknya tentunya harapan seperti yang beliau sampaikan tadi akan memberikan tentunya pembelajaran khususnya untuk kita masyarakat masalah perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di wilayah Polres Gorontalo Utara. Sekali lagi terima kasih dan bila mana nanti ada saran, ada pertanyaan bisa ke kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya Pojok Aspirasi Podcast Polres Gorontalo Utara. Sekali terima kasih. Kami undur diri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.